saudaramu dari kesulitannya. Kan action kitanya, Pak. Enggak hanya ngangkat tangan berdoa, tapi action. Kalau ingin dimudahkan Allah, maka mudahkan orang lain. Kita berdoa, ya Allah, tolong mudahkan urusanku. Allah jawab, silakan kau mudahkan saudaramu, nanti aku mudahkan urusanmu. Itu tauhidnya. Coba kita turun dulu ke bawah. Yang nomor 4. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Jelas banget. Kalau pengen ditolong Allah, maka jawabannya tolong saudara kita. Kalau pengen dibantu Allah, jawabannya bantu saudara kita. Kalau pengen dimudahkan Allah, maka jawabannya mudahkan saudara kita. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi hablum minan nas ini, Pak, jangan begini. Kalau kita lagi susah atau sedang ada persoalan, tiba-tiba datang orang kepada kita yang sedang mengeluhkan masalahnya. Oh, itu nikmat banget dari Allah. Ini kunci dari Allah. Lagi susah, datang orang yang lebih susah kepada kita. Itu kuncinya. Berarti Allah sedang memberikan jawaban atas apa yang kita mohonkan kepada Allah. Tapi kalau kita tolak itu, kita nggak berikan sesuatu kepada dia, maka tidak terbuka pintu langit. Pertolongan Allah nggak akan sampai. Ini rahasia. Nih, kalau ngerenungin hadis-hadis ini itu, ya Allah, ternyata solusinya ada di sekitar kita. Oke lah, kita bangun tahajud, kita sholat duha, kita ngangkat tangan boleh. Memang harus begitu, mestinya sebagai orang-orang bertauhid. Tapi nggak cukup sampai di situ. Misalnya Allah sampaikan di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Kadang kita merasa seperti yatiman, doa belum dikabul, keinginan belum terwujud, Allah sepertinya enggak mendengar apa yang kita sampaikan, seperti yatim. Wa wajadaka dhalan, kita bingung gitu, masalah-masalah kehidupan dunia. Wa wajadaka ailan, kita sering kekurangan. Coba 3 tuh masalahnya. Doa, cita-cita, harapan belum diwujudkan Allah, sering bingung, sering kekurangan. Jawabannya fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jawabannya ada hablum minan nas. Fa ammal yatima, no, kuncinya sama anak yatim kata Allah. Wa ammas sa'ila, no, kuncinya sama orang-orang fakir miskin. Jadi kalau kita sedang punya persoalan, kuncinya ada sama mereka. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, ternyata datang orang ke rumah kita yang mengeluhkan kesulitannya, itu lagi bawain kunci. Lagi bawain kunci buat kita, biar kita keluar dari masalah kita. Harus disambut orang itu. Berikan kemudahan kepada dia. Kalau tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, maka doa spesial dihususkan untuk dia. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Nyambung gak nih, Pak? Nyambung ya? Memang agak-agak repot ini ya. Gimana judulnya nih Ustadz gitu kan. Tapi kalau kita nggak yakini teks-teks seperti ini ya, kita sering kecewa. Terus terang kita sering kecewa. Karena apa yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan apa yang Rasul sampaikan kepada kita. Yang muncul sering ada kekecewaan. Oke, kita mengangkat tangan, kita berdoa apapun itu ya menjadi kewajiban kita karena itu saripatinya ibadah. Tetapi tidak cukup hanya mengangkat tangan saja. Harus ada action, dan actionnya ternyata adalah hablum minan nas. Nomor 1,
kalau ingin dibebaskan dari kesulitan, bebaskan kesulitan orang lain. Yang kedua, kalau ingin diberikan kemudahan, maka mudahkan orang lain. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Kalau sudah begini kan kita, oh iya ternyata itu jawaban. Jadi jangan ada yang datang mengeluhkan kesulitannya kita jawab, lu mah justru gue juga. Jangan. Kalau begitu, wah. Kalau begitu Pak, itu ketutup, pintu langitnya ketutup. Tapi kalau kita sambut dia bawain kunci, kita ambil kuncinya, kita buka kunci pintu langit, maka dia akan kebuka pintu langit itu. Kalau kita paham, insya Allah kita akan siap menghadapi yang seperti itu. Bersyukurlah. Jadi kalau ada yang seperti itu datang dalam kehidupan kita, ternyata dia bawain kunci-kunci penting buat kita itu. Pagi ada yang assalamualaikum, siang ada yang assalamualaikum, nanti sore ada yang assalamualaikum. Wah itu kunci banyak banget yang bawain. Bawain kunci-kunci kepada kita itu, Masya Allah. Harus bersyukur itu. Ini saya mau mengatakan jamaah sekalian, ternyata hablum minan nas itu solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Bukan sekedar doa gitu maksudnya, tapi actionnya ada di hablum minan nas. Buktinya banyak doa-doa kita yang terus kita panjatkan tiap malam, tiap hari, berkali-kali. Ketika belum nampak dijawab, jangan-jangan kitanya belum action. Kitanya belum action. Ini actionnya adalah hablum minan nas. Baik, kita lanjut yang nomor 3. Wa man sarra musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, insyaallah. Bapak Ibu, kita renungkan dah, kenapa maghrib ini kita masih sanggup datang ke masjid ini, sholat berjamaah dan ikut pengajian. Salah satu poin jadi penyebab dari sekian banyak sebab nikmat Allah, salah satunya adalah karena Allah masih menutupi aib kita. Ini yang harus kita pahami betul. Kalau aib kita ini dibongkar oleh Allah, kita akan tidak sanggup bertemu dengan siapapun. Malu kita keluar rumah, karena nggak ada yang nggak punya aib. Nggak ada. Semua punya aib, semua punya dosa-dosa, baik besar maupun kecil, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Sehingga wajib hukumnya kita menutupi aib saudara kita. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya fid dunya wal akhirah. Tapi apa yang terjadi sekarang, Pak? Saya ada kenalan jamaah saya menjadi pimpinan di 4 stasiun televisi swasta nasional, dekat sekali dengan saya. Dia cerita, Ustadz, tahu nggak, kata dia, itu penyebar berita gosip di TV itu gajinya gede-gede tadi, dan nggak bisa menghindar. Aib orang dicari-cari, setelah dapat aibnya disebar-sebar, kan begitu kan? Itu gajinya gede saat, luar biasa. Seandainya kita melakukan hal ini, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan membuka aib kita. Wajib bagi seorang muslim untuk menutupi aib saudaranya sesama muslim. Ini hablum minan nas nih. Ya? Efeknya juga hablum minallah juga. Allah akan tutupi aib kita sepanjang kita menutupi aib saudara kita. Tapi kadang-kadang suka senang gitu ketika ada aib orang lain yang terungkap, dia malah nyingkapnya lebih lebar. Itu kan
Ini baru kesingkap dikit doang malah dilebarin lagi. Segera tutupi aib saudara-saudara kita. Ini hablum minan nas, tapi ngepeknya hablum minallah. Kita lanjut yang nomor 5.